Kaisar Sihir, Magic Emperor Bab 426, Penyerangan ke Drifting Flowers Edifices. Di aula utama Drifting Flowers Edifices, Nenek duduk di kursi kehormatan dengan cemberut. Di setiap sisinya, ada 15 pengawas. Bang, Nenek melemparkan batu giok pengirim ke atas meja dan menghela nafas. Ini adalah pesan ke-10 klan Luo. Dan seperti yang sebelumnya, mereka semua memperingatkan bencana besar, bahwa kita harus mundur ke klan Luo. Apa yang kalian semua katakan? Tidak tahu berterima kasih yang keji itu. Tuan kita berkorban begitu banyak untuknya dan inikah cara dia membalas kita? Dengan mencuri harta kita yang paling suci. Siapa yang akan percaya pesannya? Saya yakin itu hanya salah satu dari skema bengkoknya yang sakit. Pengawas Peony adalah orang pertama yang menunjukkan sikap negatif, kemarahannya telah mencapai titik didih. Pengawas Iris mengangguk setelah jeda, namun kerutan tidak pernah meninggalkannya. Meskipun demikian, bahkan dengan pikiran jahat Zuofan yang membuat kita waspada pada setiap tindakannya, lebih baik untuk percaya yang terburuk daripada menjadi skeptis dan menderita karenanya nanti. Mengangkat senjata tidak akan merugikan kita sedikit pun. Aku sudah mengaktifkan pertahanan kita untuk segala kemungkinan. Nenek mengangguk, adapun kredibilitas batu giok ini masih harus dilihat. Ledakan, suara gemuruh datang dari luar, menggetarkan telinga mereka. Semua pengawas memandang dengan kaget. Nenek terguncang dan tertunduk. Xiao Dandan berlari secepat kakinya bisa membawanya. Ya dewa, serangan musuh. Dandan, bicaralah dengan jelas, kata pengawas Peony. Xiao Dandan tersentak beberapa kali, jajaran penjaga kota bunga melayang sedang diserang. Kakak perempuan senior sekarang berada di dalam untuk mempertahankannya. Apa yang harus kita lakukan, Nenek, Tuan? Kami benar-benar diserang. Para pengawas tidak percaya, menoleh ke batu giok dengan penyesalan. Zuofan tidak bermaksud apa-apa selain memberitahu mereka dengan mengirimkan pesan-pesan itu. Nenek, 15 pasang mata menoleh padanya. Dia merasakan penyesalan yang sama seperti wanita berikutnya di sana. Tapi dia tidak bisa membiarkannya terlihat. Sebagai pemimpin, semua orang percaya kata-katanya selalu benar, bahkan ketika salah. Keraguan apapun akan melumpuhkan moral mereka dan pertempuran akan setengah hilang sejak awal. Nenek mengedipkan matanya dengan tekad baja, menyampaikan keyakinan dalam krisis besar ini, keyakinan yang tidak dia miliki. Iris, minta ketiga tetua untuk datang. Peony, kirimkan slip giok ke sekutu kita untuk meminta bantuan. Sisanya, ikuti saya untuk bertemu musuh. Mari kita lihat mana yang berani menantang Drifting Flowers Edifices. Nenek memukul tongkatnya saat dia berjalan maju dengan bermartabat dan kuat. Yang lain mendapatkan kembali ketenangan mereka dan terbang keluar dari Drifting Flower City. Iris dan Peony mengatur tugas mereka. Hanya Xiao Dandan yang tersisa di sana sambil cemberut. Bukankah dia memberitahu kita berulang kali bahwa ini akan terjadi? Sekarang bahkan jika kamu percaya padanya, kita terputus dan tidak bisa lari. Dandan, apa yang kamu gumamkan? Siapa yang mengajarimu membicarakan atasanmu di belakang mereka? Pengawas Peony melotot. Xiao Dandan membalas, apa yang dibicarakan kembali? Itu kebenaran. Kami mendapat peringatan yang jelas selama 3 bulan bahwa ini akan datang. Kamu tidak tahu apa-apa. Pengawas Peony menggonggong. Apakah kamu tidak tahu siapa Zuofan? Dia bahkan mencuri body root dari kami. Bagaimana kita bisa percaya padanya? Bagaimana kita bisa yakin itu bukan tipuan lain? Tapi Yanfu yang memberitahuku. Dia tidak akan pernah berbohong padaku. Xiao Dandan keras kepala. Pengawas Peony menggelengkan kepalanya. Kamu bocah. Yanfu tidak pernah baik untuk memulai. Sekarang dia bersama Zuofan, dia bahkan lebih buruk. Tidak peduli seberapa tulusnya, dia harus terlebih dahulu membuktikan bahwa Zuofan tidak ada hubungannya dengan itu, bahwa itu tidak salah. Kamu pikir saya tidak tahu kemana kamu berlari selama beberapa bulan ini? Selain membawa 10 giok pengirim, kamu masih memiliki 28 surat cinta lagi dari anak itu. Bagaimana bisa seorang gadis murni sepertimu menjadi seperti ini? Apa kau tidak punya malu? Xiao Dandan tersipu dan terengah-engah. Itu tidak penting. Mereka telah memberi kami informasi nyata selama ini, namun Anda selalu menebak niatnya, berpikir ada plot di mana tidak ada apa-apa. Kamu gadis bodoh. Aku tahu kamu telah tumbuh lebih berani untuk berbicara kembali dengan tuanmu. Pelajaranku sepertinya belum cukup menyeluruh. Pengawas Peony bingung dan tersipu malu dan marah. Xiao Dandan melarikan diri dengan Peony Overseer di belakangnya. Misi mereka terlupakan. Nenek membawa pengawasnya keluar dan terengah-engah di lautan hitam. Memimpin pasukan adalah Lembah Neraka, Merry Woods, dan Raja Pilking Hall. Melawan susunan pemain seperti itu, bahkan dengan keunggulan lapangan tuan rumah, susunan Drifting Flowers Edifices akan berada di bawah tekanan besar. Sambil menelan ludah, Nenek menjadi cemas. Para pengawas ketakutan, gemetaran. Sisi tertawa. Nenek, kami bertiga bersumpah untuk mengambil Drifting Flowers Edifices. Menyerahlah sekarang, hentikan permusuhan yang tidak perlu ini dan tidak akan ada korban. Yuan Shan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi.
Nenek menyipitkan mata. Valley Lord Q, apa artinya ini? Apakah Anda lupa hukum Tianyu? 7 rumah dilarang terlibat dalam perang saudara. Berbaris menuju bangunan bunga melayang dengan keriuhan seperti itu, tetua akan mendengar ini dan akan memberikan hukuman. Pidato nenek itu penuh wibawa dan logika. Tapi Yuan Shan tertawa lebih keras, tatapan mengejeknya lebih tebal. Hihihi, nenek tua, kenapa lagi kita berada di sini? Itu semua atas izin yang mulia. Yuan Shan berteriak, tidak ada orang di luar sana yang datang untuk membantu sekelompok cewek. Hahaha, apa? Nenek tidak percaya. Menjaga 7 rumah tetap terkendali telah menjadi kebijakan keluarga kekaisaran sejak awal kekaisaran. Bagaimana mereka bisa mengubah taktik, membiarkan tanah berubah menjadi anarki? Mustahil. Nenek membantah, kejahatan apa yang mungkin kami lakukan agar kekaisaran memperlakukan kami seperti itu, membiarkan kalian menyerang kami? Hahaha, nenek tua, jangan pura-pura bodoh. Siapa yang tidak tahu hubungan kamu dengan Zuo Fan yang malang itu? Dengan kekacauan yang dia buat di istana kekaisaran, dia adalah penjahat nomor 1 di negara ini. Dan dengan koneksi kamu juga tidak jauh di belakang. Mendengar tawa Yuan Shan, nenek bergidik dan menghela nafas. Zuo Fan membesarkan kita dan sekarang dia menghancurkan kita. Sementara Zuo Fan sedang dalam perjalanan kekuasaannya, bangunan bunga melayang tidak pernah lebih aman. Tapi sekarang Zuo Fan telah menjadi musuh nasional, yang lain menggunakan alasan ini untuk sampai ke gedung bunga melayang. Warisan mereka yang berusia ribuan tahun akan menjadi reruntuhan. Apakah itu benar-benar pilihan yang tepat untuk bersekutu dengan Zuo Fan? Banyak hal baik yang dilakukan pemikiran itu pada saat ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengulur waktu bagi sekutu mereka untuk datang membantu. Nenek terbang dan berteriak, jika kamu ingin menghancurkan bangunan bunga yang melayang, datanglah, saya akan menghadapi pesaing manapun. Hahaha, aku sudah mendengar begitu banyak tentang Lady of Steel dan sudah lama ingin mencobamu. Yuan Shan terbang ke depan, diselimuti energi abu-abu yang mengeluarkan tangisan bayi yang menakutkan. Kebencian dan kesedihan memenuhi langit, menyapu nenek dalam cengkeramannya. Dengan jeritan kesakitan, hantu ganas yang terbuat dari kesedihan, menggigitnya. Seni bela diri tingkat mendalam lembah neraka, segel wajah iblis, hati para pengawas ada di tenggorokan mereka. Demonic Facial adalah serangan jiwa, menyeramkan dan kuat. Nenek tidak memiliki kekuatan untuk menentangnya. Yuan Shan tertawa, menemukan kemenangan dalam genggamannya. Saat itulah cahaya putih menyilaukan melintas. Lautan wajah-wajah kesakitan yang melolong terhenti saat es menyebar ke seluruh mereka. Mereka retak berkeping-keping, menghancurkan wajah-wajah iblis, meninggalkan ruang bagi nenek untuk berjalan keluar dan mengirim Yuan Shan terbang dengan telapak tangan ke dada, dan meninggalkan jejak merah.